Saham-saham grup Barito hari ini gendong IHSG lagi. Ya, meskipun Big Banks juga hijau, di SSA juga arah. Dan bahkan saham-saham grup Barito itu brand dan cuan tutup arah juga. Cuan malah dari pagi. Yang jadi menarik justru saham-saham grup Barito ini malah fight back-nya itu bahkan dari hari terakhir balancing MSCI di hari Jumat kemarin itu ya. Pertanyaannya sekarang, masih oke nggak nih kalau misalnya baru mau masuk, baru mau beli gitu ya? Atau sekarang ini justru waktunya jualan, waktunya take profit buat yang kemarin-kemarin mungkin sempat beli gitu. Kita akan bahas, jadi tonton sampai selesai. Selamat datang di Cuan Community, partner Fitraku Sekuritas. Kita bahas ISG-nya dulu ya. Hari ini menguat sih 1,1% jadinya. Tutup di 6195.43, tadi sempat naik sampai ke 6264.26. Dan lagi-lagi belum berhasil tutup di atas 6206, 6207. Saya pikir tadi ya bertahan di atas 6210-an gitu ya, di 6210-an atau lebih atas dikit gitu. Ternyata enggak, kempes tutupan di 6195, jadinya peluang untuk lanjut ke atasnya enggak terlalu besar dibandingkan dengan jika IHSG-nya berhasil tutup di 6207 atau lebih atas gitu. Ya tetap stay safe aja, mudah-mudahan sih seturun-turunnya IHSG dalam waktu dekat ke depan itu nggak breakdown 6111. Artinya mudah-mudahan masih ada naik-naiknya untuk ngetes ya 6400, 6,5 gitu ya dalam waktu dekat ke depan. Kalau IHSG-nya berhasil ke atas 6287, mostly bisa kali ya tutup di atas 6207 gitu. Jadi memperbesar peluang untuk ya nutup gap inilah, nutup gap di 600-an, 6700 gitu ya. Cuman tetap buat yang lagi trading terutama jangka pendek, stay safe, fokusnya amankan peluru. Kalau udah ada rencana atau strategi atau entry strategi, jangan lupa bikin juga exit strateginya, antisipasinya juga. Mau pakai fitur trailing stop, stop loss, take profit dipasang sekaligus boleh, mau dipantengin eksekusi manual juga nggak masalah. Kemudian saham-saham yang udah kasih cuan hari ini ada beberapa yang mau saya bahas, nggak semuanya ya, biar nggak terlalu lama nih video. Pertama AMMN, ini saham masuk dalam list stock ideas tanggal 26 seingat saya, dan disamperin area belinya di 2990 ke bawah. Itu waktu tanggal 29, jadi hari Jumat disamperin, open di bawah langsung naik gitu ya. Targetnya di area gap ini 3700-an. Jadi ya hari ini tutup di 3890, lunas lah ya targetnya. Mudah-mudahan udah sempet kebeli dan happy cuan. Buat yang udah jualan happy cuan, yang belum kejual atau belum dijual tinggal pasang trailing stopnya aja, pasang di 3780 atau sedikit lebih bawah, jangan jauh-jauh lah ya. Itu boleh, nggak masalah. Happy cuan AMMN. Next yang kedua ada Kota. Ini waktu live trade tadi pagi itu live trade ceritanya di spill Kota di harga ini sih 115 ya, 115, kemudian sempat naik sampai ke 121 ya, 120, 119 juga udah lumayan, namanya juga fast trade doang kan. Gitu ya, happy cuan Kota, mudah-mudahan udah pada jualan. Kalau misalnya belum jualan, masih ada barang, stop lossnya mau nggak mau 109 gitu ya, rawan sih. Next KETR. Nah kalau ini tadi waktu live trade sesi 1, karena tadi sesi 1 live trade-nya sampai agak siangan ya. Si KETR itu sekitar 620, 630 lah, anggaplah. Saya anggap dapat barangnya di 630, kemudian sempat naik sampai ke 670 kan ya, anggap aja jualan di 660 gitu ya, lumayan 30 perak juga. Kemudian buat yang udah jualan happy cuan, yang belum jualan masih ada floating profit, dan mungkin masih ada yang mau hold gitu, trailing stop atau stop lossnya update aja di 635. Jadi kalau kejual di 635 masih ada cuannya dikit, minimal nggak rugi lah ya kalau misalnya tadi belinya di 630. Buat yang dapat di 625 atau mungkin 620, ada yang sempat beli ya, aman sekali, maksudnya
masih ada spare cuan yang lumayan kalau misalnya kejual di 635 gitu ya. Mudah-mudahan nggak turun ke bawah 640 sih, karena selama nggak ke bawah 640 arahnya masih ke atas gitu. Jadi buat yang masih mau hold 635 itu trailing stop atau stop lossnya diupdate di situ boleh gitu ya. Next, stock ideas kemarin ada 4 ya. Yang pertama CDIA. Strateginya itu kemarin ngantri di 750 belum dapat karena hari ini low-nya baru nyampe 840 gitu ya. Jadi ya saya masih lebih pilih ngantri atau pakai area-area beli yang agak bawah untuk dijadikan strategi trading gitu, karena stop lossnya kalau closing di bawah 650, target TP1 ada di 970-an, 975, lumayan sih. Jadi untuk memperbesar potensi rewardnya dibanding risiko dan mempersempit risikonya juga, terutama saya pilih 750, 750 dan 695 lah ya. Kemudian yang kedua ada MDKA, ini juga ngantri belum dapat barang juga, ngantrinya 2430, 2440 lah, belum dapat. Saya masih tetap pilih ngantri di situ meskipun 2590, 2600 itu juga area beli. Dan hari ini ada tanda-tanda mantul di situ, tapi untuk memperkecil atau mempersempit stop lossnya, saya lebih pilih area 2430 dan 2200 untuk jadi area beli dengan stop loss kalau closing di bawah 2150 gitu ya. Next, yang ketiga ada Raja, strateginya ngantri 3270 belum dapat juga. Antri aja dulu di situ, nggak masalah untuk mempersempit stop lossnya, karena stop loss kalau tutup di bawah 2810 dan target TP1 ada di 4300-an. Yang keempat, Ratu. Si Ratu juga ngantri belum dapat juga. Hari ini candlenya merah meskipun tutup masih menguat 0,5%. Ngantri 4460, 4020 gitulah ya. Stop lossnya sih kalau closing di bawah 3620. Ya, coba anterin dulu situ. Karena memang masih cenderung downtrend juga, dan ada peluang, ada potensi 4000 ini masih dites. Jadi ya saya masih pilih antri di 4400-an gitu ya. Next kita bahas saham-saham grup Barito, saham-sahamnya Pak Prayogo. Ada beberapa sih ya, 1, 2, ada PRPT, Brand Cuan, TPIA, CDIA, PTRO. Kita langsung bahas dari sisi teknikalnya aja, karena singkat cerita sempat ada beberapa pertanyaan yang masuk. Bahkan tadi brand itu ada yang nanya, oke nggak kalau beli di sekarang brand cuan, sorry bukan brand tapi cuan di harga 785 gitu ya. Jadi kita bahas dari PRPT nya dulu deh. BRPT beberapa waktu yang lalu sempat dibahas kalau ini udah ada setup dari bulan April, kemudian nyampe target TP1, ada rejection dan turun nyamperin level pre-entry di 1485, dan waktu itu belum lama inilah, beberapa hari yang lalu, di pekan lalu sih seingat saya sempat dibahas juga, pekan lalu atau 2 pekan yang lalu gitu, area belinya 1485 dan 1335. Yang sempat ditulis di strategi yang ada di Stock Ideas itu 1335, tapi di pembahasan waktu dibahasnya beberapa kali itu sempat dibahas juga 1485 juga boleh ya. Mungkin udah ada tuh yang kebeli di 1485 juga. Kemudian target TP1 ada di 2110, dan hari ini nyampe tuh 2110 nya, high-nya di 2220. Dari sesi 1 sih udah volatile banget ini si PRPT ya. Dan tadi juga sempat kita bahas di live trade pagi, berstrategi lah untuk amankan posisi gitu ya, pasang trailing stop segala macamnya gitu. Harusnya sih buat yang tadi mungkin ada yang pasang, berarti ya kejual. Intinya tadi juga sempat dipasang kalau di area 2110, 2100-an, setelah nyampe area target TP1 ini nih ada rejection, dan nggak salah kalau misalnya take profit. Dan memang kalau misalnya saya dari posisi yang punya barang di harga 1485, modal 1485, kemudian nyampe 2100-an, ya saya pilih jualan, take profit dulu gitu ya. Apalagi hari ini tutupannya di bawah 2000 dan nggak terlalu jauh sebenarnya, 1930. Kalau misalnya kita bandingkan dengan sisa profit yang ada, modal 1485 tutup 1930, daripada kita hold dan ada peluang terkoreksi, lanjut terkoreksi gitu ya, cuannya makin kempes, terus kita nggak TP, nggak take profit, nggak jualan gara-gara
tadi sempat naik sampai ke 2220, kemudian kempes ke 1930, sedangkan cuan yang bisa diambil ini lebih banyak dibandingkan potensi cuan yang tadi nggak sempat diambil gitu ya. Kan dari 1485 ke 1930 lebih banyak tuh daripada 2220 ke 1930. Itu sih. Ya. Jadi kalau saya lebih pilih ini TP dulu buat yang punya barang modal bawah, atau setidaknya pasang trailing stop lah. Kalau sekarang masih ada barang ya di 1805 atau 1800 boleh. Ntar tunggu lagi di sekitar 1335. Situ area belinya. Kemudian yang berikutnya brand. Nah, brand yang sempat ada perlawanan tadi, ada penolakan tadi ya. Sempat arah, kemudian ada penolakan, turun sampai ke low-nya 3630, berhasil fight back sampai tutup di harga auto reject-nya di 4120. Ya, kalau ini juga ada yang nanya juga branding di gimanain gitu ya. Kalau saya ada di posisi yang mungkin beli di hari apa nih? Tanggal 26 tuh hari Selasa, atau ya sebelum libur rangkaian libur Idul Adha kemarin tuh, mestinya kan sekarang lagi ada floating profit ya. Saya lebih pilih minimal pasang trailing stopnya dulu aja. Nah, kalau mau pasang trailing stop sekarang, gampang-gampangannya di sini nih. Kalau rela ya, pasang trailing stop di 3620, 3610, 3600. Kalau enggak, ya di sini aja. 3810, 3800. Itu juga lumayan tuh kempesnya, dari 4120 ke 3820 aja udah 7%. Kalau masih nggak rela, atau pasangnya sebagian lah ya, pasang dulu di 3940, sebagiannya lagi di 3810 atau 3800, sebagiannya lagi di 3620. Saya rasa sih berpikir realistis akan lebih menyelamatkan portofolio kalau kayak gini. Misal asumsikan punya barang di berapapun modal di 3000 ke bawah, mestinya sekarang kan lagi floating profit ya. Jadi sebawah-bawahnya pasang trailing stop di 3620 atau 3600 pun itu masih cuan. Jadi apalagi kalau pasangnya bertahap gitu ya. Misal takut hilang barang, takut setelah nyamber terus kemudian membal dan arah lagi gitu, ya udah pasang aja bertahap. Gitu sih. Dan di atasnya, sedikit di atasnya itu memang ada area-area yang masih memungkinkan disamperin tuh dan direspon jadi area resisten, yaitu di 4800-an. Jadi siapa tahu nyampe ke 4800-an sekarang ini. Pertama-tama buat yang lagi floating profit punya barang si brand, ya pasang trailing stopnya dulu aja gitu ya, sambil pasang take profit menggunakan automatic ordernya masing-masing lah. Next, yang ketiga si cuan. Nah, si cuan nih, tadi pagi open nggak di harga auto reject, open di 750 doang sih, sempat turun dan langsung ngegas tuh, terus arah dari satu di arahnya. Tutup di 785, bagus. Dan buat yang beli atau punya barang dari sebelum atau di pekan lalu sebelum libur lebaran, mestinya juga lagi floating profit. Di atas memang ada area, ini ada area gap malah yang belum ditutup ya, belum dites malah 880-an, 885, 920. Dan ada kemungkinan ngetes. Ya siapa tahu nyampe, nggak ada salahnya buat yang lagi ada barang, pasang trailing stop sebawah-bawahnya ya di 710 aja lah, jangan terlalu bawah ya. 710, dari 785 ke 710 juga itu udah lumayan. Gitu, kempesnya udah lumayan. Dan buat yang baru pengen beli, saya lebih pilih dia nge-swing dulu, ngetes area yang sempat direspon jadi area support gitu ya. Ya 500 ke bawah gitu, diperhatiin lagi ntar di situ. Ini sih lebih fokus ke yang udah punya barang dulu aja, pasang trailing stop, amankan posisi dan seterusnya. Gitulah. Area resisten terdekatnya di sini ada area yang bekas jadi support kemudian di breakdown dan masih memungkinkan sekali direspon jadi resisten, yaitu 90-an. Sedikit di bawahnya ada gap 920-an, itu juga memungkinkan jadi resisten. Itu ya. Next, setelah si cuan ada TPIA. TPIA yang cenderung anteng ya.
Ya kita tahu lah, kita udah pernah bahas di video beberapa hari yang lalu, beberapa video sebelumnya kita udah pernah bahas TPI ada isu apa gitu kan. Dari sisi technical, kita juga sudah pernah bahas di video itu kalau area 2000, 1700-an itu memungkinkan jadi area support. Bisa dibilang sekarang ini memang area tersebut masih direspon jadi support dan dibuktikan harga cenderung membal ya setelah ngetes 1700 membal lagi tutup di 1900. Memang masih di bawah 2000 sih. Masih di bawah 2000 dan sampai sekarang belum ada tanda bullish reversal yang cukup clear, cukup kuat untuk dijadikan strategi trading. Tapi area ini menurut saya cukup menarik dan buat yang minat beli TPIA, misal di area-area harga sekarang, ya hati-hati aja di 1670 ke bawah gitu ya, 1665, 1660 itu bisa dijadiin diperhatikan untuk area stop lossnya. Meskipun sebenarnya saya lebih srek area belinya tuh 1700 atau sedikit lebih bawah gitu. Gitu sih. Dan area yang memungkinkan jadi resisten gitu ya, ini ada beberapa gap yang kebentuk karena memang beberapa kali dia open gap down langsung ARB gitu kan. Ya siapa tahu lancar ke 2500 lah. Kalau kita geser lagi ke intraday di sini, ini cenderung sideways kan, cenderung sideways dan masih 1750 masih belum berhasil di breakdown. Beberapa waktu yang lalu itu turun ke bawah 1750 tapi cuma shadownya doang dan langsung naik lagi ya. Mudah-mudahan berhasil naik dan saya bukan tunggu sih, saya akan lebih optimis lagi ketika berhasil stay di atas 2000. Artinya peluang untuk ke 2400, 2500 jadi makin gede gitu ya. Ya artinya juga target yang menurut opini saya ya, kalau misalnya mau nargetin ya, yang tanda kutip rasional gitu ya di 2400, 2500 dulu lah. Syukur-syukur bisa nyampe 3000, tapi ya nggak ada salahnya nargetin situ dulu. Ini kan ada gap nih sekitar 2500 belum dites, malah ya siapa tahu nyampe situ dengan lancar gitu ya. Oke, gitulah kira-kira TPA-nya. Next, masih ada Petro. Nah, si Petro hari ini hijau sih, tutupan menguat 2,8%, candlenya juga higher low, tapi merah karena tutup di bawah harga pembukaan, tutup di 4800, buka di 5200. Dan kalau ternyata besok candlenya jadi misal gap down gitu ya, open di bawah harga penutupan hari ini, kemudian langsung tutup merah, ada potensi lanjut terkoreksi. Nah, karena ada peluang seperti itu, ada potensi seperti itu, maka buat yang lagi, pertama yang lagi punya barang deh, yang lagi punya barang, lagi punya Petro, nggak ada salahnya pasang trailing stop di 4660, 4650. Kalau kita geser ke intraday, ini sih di sini di 15 menitan ya. Strukturnya sih selama nggak ke bawah 4400 ya masih oke lah di hold. Cuman lumayan tuh kalau udah turun ke 4400 kan. Ya boleh juga kalau misalnya modalnya cukup bawah di bawah 4000 misalnya, ya pasang di 4390 gitu boleh trailing stopnya. Cuman saya lebih sering kalau misalnya ada di posisi yang lagi pegang barang 4660, 4650 gitu cukup lah untuk pasang trailing stop atau update stop lossnya di situ. Kemudian buat yang lagi pengen beli Petro, karena di sini juga ada setup sebenarnya setelah ngetes area. Nah, ini ada order block di tes, rebound bikin bikin dominan break di sini. Jadi ini bisa dibikin strategi. Area belinya di 390, level berhenti 390, level entry di 3520-an lah ya. Dan buat yang minat boleh ngantri di dua level itu, 390 dan 3520. Stop loss kalau turun dan tutup di bawah 3170. Target TP1 di 5600. Itu. Next. Udah, sekarang kita bahas saham yang ada di dalam list stock ideas untuk besok hari Rabu tanggal 3 Juni 2026. Ada 3 saham Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada. Yang pertama ada Emyor. Emyor beberapa kali dibahas, entah itu di live trade ataupun di review market yang tengah sesi gitu ya, ataupun di video di YouTube.
beberapa kali ya seingat saya ini dibahas, terutama di live trade. Ini ada setup, udah nyamperin area beli sebenarnya 1785, 1745 tuh udah disamperin. Dan di sini sudah ada bullish divergence beberapa kali dibentuk, minimal 2 kali lah ini udah kebentuk. Gitu ya. Kemudian hari ini tutup di 18.15 dan setupnya belum batal, maka buat yang belum punya barang aja ya, yang udah punya di hold dulu nggak masalah. Yang belum punya ngantri 1785 boleh, siapa tahu masih disamperin ya. Untuk memperkecil resiko aja sih, ngantri 1785 dan 1745 juga nggak masalah, atau salah satu aja nggak apa-apa. Stop loss kalau tutup di 1700 atau lebih bawah, dan targetnya target TP1 dulu ya di 1965. Kemudian yang kedua Petro, strateginya ada di barusan udah dibahas. Kemudian yang TINS, yang ketiga TINS, ini juga sebenarnya udah pernah masuk ke dalam list stock ideas malah. Dan hari ini tutup di 3150. Jadi buat yang udah punya barang mah di hold dulu nggak masalah, selama nggak tutup di bawah 2800 aman gitu ya. Tutup di bawah 2810 sih. Lebih serak lagi atau lebih marem lagi 2800-nya di breakdown juga, baru ini uptrendnya udahan. Jadi strateginya buat yang belum punya barang aja nih ya, mau beli langsung di 3150 boleh. Stop loss ya sama, kalau tutup di bawah 2820 poinnya. Dan targetnya, target TP1 dulu ya, ada di 4050. Jadi itu tadi 3 sambilan kami untuk besok 3 Juni 2026 dan dalam waktu dekat ke depan. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.